Karena emang terbuka sedikit, jadi Ichi dan 3 orang temennya ini kayak bisa nampak gitu di dalam ini tuh siapa. Karena memang mereka sama-sama melihat di dalam itu ada sosok perempuan yang rambutnya panjang, jadi ditungguin lah sama si Ichi dan 3 temennya ini. Tapi setelah ditunggu kok lama kali, jadi adalah satu kawan Ichi ini emang gak sabar. Dia ngomong, dobra aja lah. Lama kali pun gak keluar-keluar. Akhirnya ditendang akan pintu kamar mandi ini terbuka. Tapi waktu pintu kamar mandi itu terbuka, nggak ada orang weh. Sama sekali nggak ada orang di dalam kamar mandi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Dea Octavia dalam sesi Sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih untuk orang yang udah mau nonton dan ngeklik video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang banyak banget, serta dilancarkan semua aktivitas-aktivitas kita. Amin. Karena masih dalam suasana lebaran, aku juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya weh. Oke lah, jadi dalam sesi insiden horor kali ini, aku akan menceritakan tentang pengalaman mistis temanku yang terjadi di dalam sebuah asrama. Tapi sebelumnya, nama tempat dan nama orang yang menceritakan ini udah aku samarin dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak aku inginkan. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke open story horror incident. Jadi cerita ini terjadi pada tahun 2015-an, di mana kejadian ini dialami langsung oleh Ichi yang namanya udah aku samarin saat dia berkuliah di kota Medan. Nah, jadi setelah tamat SMA, Ichi memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas yang ada di kota Medan. Nah, karena memang jarak antara rumah Ichi dan kota Medan itu jauh banget, jadi ya mau nggak mau Ichi ini menjadi salah satu anak perantauan yang ada di kota Medan. Nah, karena si Ichi ini anak perempuan satu-satunya, jadi saat dia berkuliah di kota Medan, orang tuanya itu sepakat kalau misalnya si Ichi itu ngekosnya itu di asrama kampus aja. Jadi selain orang tuanya nggak khawatir nengok anaknya naik angkutan umum dan lain sebagainya untuk sampai ke kampus, si Ichi ini kayak lebih dipermudah gitu, deket dari kampus, sehingga kayak nggak ada kemungkinan dia untuk telat kalau misalnya dia mau kuliah, karena jarak asrama dan kampusnya itu deket banget, kayak gedungnya itu depan-depanan. Nah, pertama kali Ichi sampai di asrama, Ichi itu dapat kamar di lantai nomor 4. Nah, waktu itu sih sebenarnya si Ichi pengen tinggal di kamar yang ada di lantai 3. Namun karena emang posisi di lantai 3 asrama itu penuh, jadi Ichi itu tinggal di asrama yang ada di lantai 4. Karena dia kan memang jatuhnya itu maba ya, kan anak baru, jadi nggak bisa lah geser kamar senior yang ada di bawah. Ya udahlah, mau nggak mau tuh dia di lantai 4. Nah, BTW satu kamar itu isinya ada 4 orang ya. Jadi pada saat itu Ichi tuh satu kamarnya itu ada 3 teman. Jadi 4 orang lah gitu sama si Ichi di kamar tersebut. Nah, tinggallah Ichi dengan 3 orang temennya di kamar yang ada di lantai 4. Namun setelah nggak lama menghuni di lantai 4 asrama kampus, Ichi ini kayak dipindahkan kamar gitu ke lantai nomor 5 sama ke 3 orang temennya. Karena ada program apa gitu ya kan yang aku nggak bisa sebutin. Jadi mahasiswa dari kampus lain itu tinggal di asrama kampus yang ada di kampusnya si Ichi. Nah, karena ada program kayak gitu, Ichi mau nggak mau lah pindah ke lantai 5. BTW, aku lupa naik sama Ichi, asrama itu ada berapa lantai, jadi aku kurang tahu, antara 5 atau 6 lantai gitulah. Kayaknya si Ichi tuh lantai 5 paling mentok di atas deh kayaknya. Nah, setelah pindah ke lantai 5, Ichi dan teman-teman yang awalnya kehidupan di asrama itu anteng-anteng aja, jadi kayak berubah rada mistis gitu. Dan sampai sekarang, kejadian itu tuh kayak nggak bisa mereka lupain gitu. Jadi kejadian horor yang mereka alamin itu terjadi pada siang hari, di mana waktu itu Ichi dan 3 orang teman sekamarnya ini memutuskan untuk nyuci baju. Nah, for your information ya, jadi di lantai 5 itu ada 8 kamar mandi. 4 kamar mandi itu untuk mandi, yang 4 lagi untuk pup atau BAB. Nah, di dalam kamar mandi itu juga ada 4 wastafel. Jadi pada saat itu Ichi dan teman-temannya memutuskan untuk mencuci di siang hari. Nah, pas kebetulan tuh cuacanya lagi mendung, jadi kayak rada gelap gitu lah weh. Kalau cuaca nggak mendung kan sinar matahari itu masih masuk ke dalam gedung, jadi memang nggak terlalu gelap gitu posisinya. Tapi emang nggak gelap-gelap kali, memang kayak kita berada di sebuah kamar mandi, terus cahaya kaca kamar mandi itu nggak masuk full gara-gara memang di luar lagi mendung. Ya bisa lah kalian bayangin tuh posisinya kayak mana. Jadi tempat yang paling PW tuh kata si Ichi nyuci itu ada di kamar mandi yang khusus untuk orang mandi. Kan tadi ada 4 bilik untuk orang mandi, 4 bilik itu kamar mandi untuk emang pup. Jadi memang yang paling enak untuk nyuci itu di kamar mandi untuk tempat orang mandi.
Nah, singkat cerita nih, mereka yang pada mau nyuci ini kan lagi milih posisi. 2 orang itu ada di deket wastafel, 2 orang lagi milih kamar mandi yang untuk mereka mau cuci baju. Nah, yang kayak aku bilang tadi, kan kamar mandinya itu ada 4, 1 nggak ada pintunya. Jadi otomatis ada 3 kamar mandi yang pintunya ketutup. Nah, 2 ini udah diisi sama kawannya Ichi yang 2 pertama kali milih kamar mandi. Nah, 1 pintu kamar mandi ini tertutup. Nah, jadi kawan Ichi yang namanya Tata aja kita bilang namanya, dia mulai ngomong nih sama yang kamar mandi tertutup itu. Ada orang nggak? Terus dalam kamar mandi jawab, ada. Terus dijawab lagi nih sama temennya Ichi yang namanya Tata ini. Masih lama, Kak? Terus yang di dalam kamar mandi ini ngejawab, bentar lagi. Terus kan pintu kamar mandi yang lagi ditunggu sama si Tata ini kan nggak tertutup rapat gitu kan. Pas kali kan udara mendung. Kalau mendung kan udah mau hujan. Kalau udah mau hujan pasti kan ada angin. Nah, kebetulan pintu yang nggak tertutup rapat ini tertiup oleh angin. Jadi angin mulai menghembus pintu kamar mandi sampai pintunya itu yang awalnya terbuka dikit jadi agak terbuka lebih lebar gitu dari sebelumnya. Karena emang terbuka sedikit, jadi Ichi dan 3 orang temennya ini kayak bisa nampak gitu di dalam ini tuh siapa. Pada saat itu, Ichi dan teman-temannya itu kayak bener-bener bisa ngelihat di dalam kamar mandi itu ada sosok perempuan yang rambutnya itu panjang. Tapi cuman kayak kelihatan rambut panjangnya aja, kayak dia membelakangin si Ichi gitu di dalam kamar mandi. Ditungguilah ini kan sama kawan-kawannya si Ichi, karena kan emang diintip orang itu dari luar, emang ada cewek nih rambutnya panjang. Tapi kok waktu ditunggu kok lama kali gitu, kayak nggak ada pergerakan sama sekali. Jadi adalah satu kawan Ichi ini emang nggak sabar. Dia ngomong, dobra aja lah. Lama kali pun nggak keluar-keluar. Akhirnya ditendang akan pintu kamar mandi ini terbuka. Tapi waktu pintu kamar mandi itu terbuka, nggak ada orang weh. Sama sekali nggak ada orang di dalam kamar mandi itu. Sontra melihat kejadian ini, kaburlah mereka weh. Nggak jadi orang tuh nyuci. Soalnya kan mereka sama-sama pada saat itu melihat ada cewek nih di dalam kamar mandi, rambutnya panjang. Cuman kayak memang membelakangin gitu. Tapi waktu ditendang, didobrak pintu kamar mandi, nggak ada orang. Abis kejadian itu kayak orang tuh trauma weh mau nyuci baju. Nggak cuman kejadian waktu nyuci baju itu aja. Jadi memang di lantai 5 ini rada asik gitu. Rada sok asik, bukan asik. Jadi memang mereka tuh sering kayak mindah-mindahkan piring. Kalau misalnya si Ichi sama temen-temennya lagi nyuci piring atau apa, piring tuh sering dipindah-pindah gitu. Entah contohnya nih ya, contoh misalnya dia taruh gelas di wastafel. Tiba-tiba gelasnya tuh udah bergeser gitu, agak jauh dari wastafel tempat dia nyuci. Contohnya kayak gitu. Udah gitu, si Ichi ini dan 3 orang temannya itu kan penghuni pertama nih di lantai 5, gara-gara kamar mereka yang di lantai 4 kan digeser, jadi ke lantai 5 lah mereka. Mereka ini kayak penghuni pertama di lantai 5. Jadi saat mereka menghuni di lantai 5 asrama, kamar mereka tuh sering diketok-ketok. Tapi mereka kayak mikir siapa sih yang ngetok-ngetok, kan di lantai 5 cuman emang mereka berempat aja. Jadi kalau mereka dengar ada orang ngetok-ngetok pintu kamar, mereka kayak nggak gubris gitu lah be. Karena emang udah ada kejadian yang mereka di kamar mandi tuh sama-sama melihat nih 4 orang nih ada sosok cewek nih, tapi waktu dibuka kamar mandinya tuh nggak ada. Terus piring mereka juga sering dipindah-pindah kalau mereka mau mencuci. Terus yang ketiga ini ketukan pintu tuh udah nggak beres lagi. Jadi kalau misalnya ada yang mengetuk pintu, mereka udah malas gitu membukanya. Kayak udah istighfar aja mungkin ya. Nah, jadi itulah cerita mistis yang Ichi alamin bersama teman-teman satu asramahnya. Kayak mana weh kalau kalian jadi Ichi, tahan nggak kalian di situ? Kan aku nanya kan, semenjak kejadian horor itu, berani nggak tuh tinggal di asrama? Ya berani-berani aja kan, kata si Ichi. Mau ngapain lagi gitu, mau tinggal di mana lagi, bingung juga. Jadi udah bertahan aja di asrama. Dan Ichi ini bertahan di asrama itu selama 3 tahun weh. Sebenarnya dia bilang kalau misalnya nggak ada nih pandemi COVID, mungkin sampai tamat kuliah dia di situ. Cuman karena emang waktu itu pandemi, memang harus kayak social distancing, tempat-tempat pada dikosongin, nggak ada lagi perkuliahan langsung. Jadi Ichi tuh pulang kampung. Jadi dia di situ cuman 3 tahun aja. So itulah cerita dari Ichi yang ngeri-ngeri sedep, yang kalau misalnya aku udah kayak gitu udah kabur, aku udah telepon orang tua aku mau pindah kos aja, nggak mau aku di sini. Tapi untung Ichi itu orangnya pemberani, dia nggak penakut kayak aku. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini aja cerita kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Dan kalau misalnya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa bantu aku dengan cara klik tombol subscribe supaya aku makin semangat bikin videonya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.